Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Fatimah. Saya dari Universitas Ekstasi Jakarta, Prodi Psikologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang sains dan kebangkitan Islam. Sains dan teknologi merupakan salah satu pilar utama dalam peradaban modern. Penguasaan atas keduanya menjadi pendorong utama kemajuan peradaban suatu bangsa. Al-Quran secara futuristik sudah menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat kaum yang berilmu, sebagaimana juga Dia mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Umat Islam memiliki potensi keduanya, yaitu ilmu dan iman, untuk mewujudkan amal soleh dalam peradaban maju. Dalam globalisasi, semua bangsa di dunia terhubung satu sama lain. Kerjasama di antara bangsa-bangsa di dunia untuk meraih kemajuan bersama-sama, seperti lintas agama, lintas iman, dan lintas bangsa. Selanjutnya, ada perubahan zaman. Tidak ada celah bagi kolonialisme dan imperialisme. Tidak ada suatu bangsa pun yang unggul dalam segala hal. Masing-masing bangsa memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Al-Quran juga sudah menegaskan bahwa kedudukan semua bangsa di dunia ini sama atau sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kerjasama di antara bangsa-bangsa untuk mengembangkan sains dan teknologi menjadi keharusan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi umat manusia, seperti perang, krisis lingkungan, ledakan penduduk, kemiskinan, ketidakadilan, dan yang lainnya. Selanjutnya, sains dan kebangkitan Islam. Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia sedang mengalami kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam dimaknai bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas, demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Di antara pertumbuhan segmen kehidupan Muslim di Indonesia, ada satu yang terlewatkan, yaitu literasi sains. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Pada sejarah Islam, klasik sangat kaya dengan penemuan sains, dan ilmu pengetahuan modern banyak mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran. Pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu keduniaan. Mempelajari ilmu agama bersifat fardhu ain, wajib bagi setiap muslim. Sementara ilmu keduniaan, hukumnya fardhu kifayah atau kewajiban yang hanya dilakukan sebagian muslim saja. Selanjutnya, kini umat Islam telah mengalami lompatan modernisasi. Modernisasi masyarakat muslim berlangsung unik. Semakin modern masyarakat Eropa, justru semakin sejalan dengan ide-ide sekularisme. Sebaliknya, semakin modern masyarakat muslim justru semakin memperhatikan nilai-nilai agama. Pertumbuhan modernisasi masyarakat Muslim ini tak bisa diabaikan, mereka membutuhkan koridor keagamaan, jika tidak, lama-lamaan mereka bisa meninggalkan agama atau bahkan mengembangkan bentuk-bentuk agama baru. Pertumbuhan umat Islam yang berpendidikan modern membangun kesadaran tentang pentingnya umat Islam menguasai sains dan teknologi untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat terenggut oleh sejarah. Selanjutnya, akan tetapi umat Islam di seluruh dunia tidak berdimensi tunggal. Di dunia Islam, interaksi Islam dan sains berlangsung dalam 3 pola sebagai berikut. 1. Islam dan sains merupakan dua dominan yang berbeda sehingga tidak ada konflik di antara keduanya dan tidak perlu integrasi di antara keduanya. Yang kedua, sains merupakan sebuah ethical project sehingga setiap proyek sains harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, sains merupakan aktivitas sosial budaya yang diadopsi masyarakat Barat dari kebudayaan Muslim di abad pertengahan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan
sehingga umat Islam seharusnya cukup mengadopsi sains barat dan menyesuaikan dengan konteks kultural Muslim di berbagai negara. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.